Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurti Handayani, NPM 205400062, Prodi PGSD 02. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen kurikulum. Komponen kurikulum mencakup 4, yaitu tujuan, evaluasi, isi, dan proses. Komponen tujuan ada tujuan nasional atau tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional. Tujuan 1. Tujuan pendidikan nasional, tujuan jangka panjang, tujuan ideal pendidikan bangsa. 2. Tujuan institusional menggambarkan nilai-nilai, kebutuhan, dan harapan dari masyarakat, masih umum, relatif abstrak, perlu dijabarkan dan dirumuskan dalam tujuan yang lebih khusus. Sasaran pendidikan suatu lembaga pendidikan. 3. Tujuan kurikuler menggambarkan kecakapan atau kemampuan dalam bidang studi atau aspek tertentu, relatif masih umum, perlu dijabarkan dalam tujuan yang lebih khusus, konkret, dan spesifik atau tujuan program studi. 4. Tujuan instruksional menggambarkan perilaku atau kecakapan khusus suatu mata pelajaran. Kategori tujuan ada intellectual skills, cognitive strategies, verbal information, motor skill, attitudes atau gag dan bricks. Kognitif, aktif, psikomotor atau belum. Kognitif yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Afektif yaitu menerima, merespon, menilai, mengorganisasi nilai dan karakteristik nilai atau Great Wolf. Psikomotor yaitu gerakan refleks, gerakan dasar, kecakapan mengamati, kecakapan jasmaniah, gerakan keterampilan, dan komunikasi yang berkesinambungan atau Anita Hero. Isi kurikulum bisa berupa pengetahuan atau fakta, konsep, prinsip, dalil, teori, dan lain-lain. Bisa juga berupa kemampuan, yaitu keterampilan, kecakapan, kompetensi, dan lain-lain, atau gabungan antara keduanya. Pendekatan dalam pengorganisasian atau isi kurikulum. 1. Pendekatan mata pelajaran atau subjek area atau disiplin approach, tersusun dalam mata pelajaran berdasarkan disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, sejarah, matematika, fisika, dan lain-lain. Pendekatan dalam pengorganisasian isi kurikulum, yaitu pendekatan fusi atau fusi kurikulum approach, penyatuan 2 atau lebih isi kurikulum mata pelajaran yang memiliki hubungan yang sangat dekat sehingga membentuk mata pelajaran baru, atau biologi dengan kimia dan menjadi biokimia, geologi dengan geografi, botani, dan arkeologi menjadi earth science. Pendekatan bidang studi atau broadfield approach hampir sama dengan fusi, menyatukan beberapa isi mata pelajaran yang mempunyai kaitan yang sangat erat dalam bentuk unit-unit bahan ajaran yang sudah terintegrasi. Dalam IPS di SD muncul bahan ajar transportasi, pariwisata, lalu lintas, transmigrasi, banjir, dan lain-lain. Pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, pendekatan bidang studi melahirkan studi-studi interdisipliner. Pendekatan masalah sosial atau social problems approach, isi kurikulum terdiri atas sejumlah unit masalah sosial. Pendekatan akuntabilitas atau accountability approach banyak digunakan dalam pendidikan pelatihan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Pendekatan akuntabilitas menerapkan pendekatan sistem yang disebut teknologi instruksional. Bahan ajar lebih nampak sebagai kemampuan atau kompetensi yang harus dikuasai siswa yang disusun secara sistematik.
pendekatan terpadu atau integrated approach. Bahan ajar disusun secara terpadu dalam tema-tema. Tema-tema tersebut dapat berupa aspek-aspek kehidupan, kegiatan, masalah, ataupun kemampuan yang akan dikembangkan. Strategi pembelajaran ada 4, yaitu reception learning, meaningful learning, rote learning, discovery learning. 4 kutub belajar menurut Asubel dan Robinson. Yang pertama yaitu reception learning. Peran siswa relatif pasif, ia lebih banyak menerima bahan yang diberikan guru melalui ceramah dan demonstrasi yang mungkin dilengkapi dengan peragaan atau expository. Yang kedua yaitu discovery learning, merupakan strategi pembelajaran yang banyak mengaktifkan siswa seperti pembelajaran yang menggunakan lingkungan, pengamatan, percobaan, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, rote learning merupakan kegiatan belajar yang bersifat menghafal atau menerima bahan tanpa disertai arti. Siswa dituntut menguasai sejumlah informasi atau pengetahuan dengan menggunakan ingatannya. Yang keempat yaitu meaningful learning. Makna atau arti dari bahan ajar sangat dipentingkan. Suatu pengetahuan mempunyai makna karena ada hubungan dengan pengetahuan lain yang telah dikuasai siswa. Bisa digunakan dalam kehidupan, dipakai untuk memecahkan masalah atau menguasai bahan lainnya. Evaluasi kurikulum, yaitu dimaksudkan untuk menilai kebaikan kurikulum yang dilakukan secara komprehensif, mencakup semua langkah kegiatan dan komponen kurikulum, mulai dari dokumen kurikulum, pelaksanaan, hasil yang telah dicapai, fasilitas penunjang, serta para pelaksanaan kurikulum. Model evaluasi kurikulum ada beberapa, yaitu yang pertama model diskrepansi atau diskrepansi model dari Profus yang digunakan untuk menilai kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang dilaksanakan. Yang kedua yaitu model kontingensi atau kongruensi atau kontingensi kongruensi model dari Stack. Model ini pada prinsipnya membandingkan yang diharapkan dengan yang dilaksanakan, tetapi selanjutnya para pelaksana kurikulum membuat rancangan untuk pendekatan harapan dan pelaksanaan tersebut sehingga kongruen dengan kegiatan belajar siswa. Model CIPP atau konteks input, proses, dan produk. Dari Stuffelbem, evaluasi ini bersifat menyeluruh atau seluruh komponen dari kurikulum dievaluasi. Yang pertama ada konteks atau tujuan dan keterkaitannya dengan tuntutan masyarakat atau lapangan. Yang kedua input atau masukan, yaitu siswa sebagai subjek yang belajar, guru sebagai subjek yang mengajar, desain kurikulum sebagai rancangan pembelajaran, media dan sarana prasarana sebagai alat bantu pengajaran. Selanjutnya adalah proses atau aktivitas siswa belajar dengan arahan, bantuan, dan dorongan dari guru. Yang terakhir adalah produk atau hasil, baik hasil yang didapat dilihat dalam jangka pendek pada akhir pendidikan atau hasil jangka panjang setelah bekerja atau belajar pada jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.